Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515 dan kembali lagi di segmen OA Koleksi. Sesuai janji yang kemarin, gua bakal nge-review. Jadi, gua kan kemarin udah bikin video unboxing tentang Figure standar Kamen Rider Zio ini dan sekarang waktunya kita review lebih detail lagi. Jadi ini bisa kita lihat, ini boxnya. Seperti ini gambarnya, ada Kamen Rider Zio-nya gede banget di tengah-tengah gini ya. Terus di sini juga ada tulisan Figure standar plastik model kit Kamen Rider Zio. Terus ini juga ada tulisan Jepang dan ini ada tulisan 2018 Bandai Spirits 2019 made in Japan gitu. Jadi ini bukan made in China ya teman-teman. Terus ini ada logo Bandai seperti biasa dan di sini ada Bandai Namco. Waduh, fokusnya coy. Di sini ada logo Toei juga. Terus kita geser ke sampingnya di sini. Nah, di sini ya sama kayak tadi. Terus ini juga ada harganya 495.000. Ya, lumayan murah lah. Terus juga di sini ada tulisan-tulisan petunjuk cara merakit model kit. Di sini ada tulisan, terus ini ada tulisan SNI juga, ada warning di sininya, di sebelah sini nih, nah, kelihatan kan? Ya. Terus di sini ada gambar stand base, terus ini ada gambar dari serial Kamen Rider Zio-nya juga di sini. Belakangnya kosong aja sih, polos gitu. Terus berarti kita geser ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini juga bisa dilihat figur-figurnya, kelihatan lah ya. Ini figur-figurnya, jadi gambar figurnya lebih jelas gitu kan di sini. Ini juga nih bagian depan, ini bagian belakang. Sini ada tulisan Kamen Rider Zio lagi. Sini ada tulisan Jepang, apa ini artinya gue nggak paham. Sama ini ada bisa di berbagai macam pose gitu ya, dari mulai rider kick, megang pedang, megang pistol, terus di sini pose andalannya Zio. Terus ini juga ada dapat beberapa spare tangan juga, dan ini kalau dipasang di stand base kayak gini lah ya tuh, kelihatan. Oke, langsung aja kita masuk ke figurnya teman-teman. Nah, ini dia kita masuk ke figurnya. Bisa dilihat ya, detail-detailnya gila, keren banget sih kalau gue bilang. Terus ini karena matanya dia pakai stiker gitu, jadi gue masangnya kemarin rada kurang rapi atau emang begini udah rapi gitu kan. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Terus ini juga di bagian kepalanya dia ada detail-detail yang bagus-bagus banget, ada garis-garisnya gitu di bagian sininya. Terus di bagian mukanya juga keren banget, dia ada apa? Warna silver gini garis juga seperti yang di serialnya gitu, tapi ini dia bukan stiker ya, jadi emang bagus banget udah warna dari sananya. Di bagian samping kepalanya juga bagus. Terus ini kalau ini mah kemarin karena gua motongnya kurang rapi aja, tapi nggak apa-apa. Bagian belakang kepalanya seperti biasa ada apa ya, kayak jam gitu, dia strapnya jam yang apa sih, jam yang rantai gitu kayak punya gua gini nih. Nah kayak gini nih sama gitu. Jadi ini nyambung ke belakang gini, ini bagian kuncian jamnya di sini ya, di punggung. Terus di sini ada logo Zio-nya kelihatan kan? Nah, ini juga lumayan bagus menurut gue, lumayan detail. Ya, gitulah. Oke, kita lanjut ke bagian badan. Di bagian badan detailnya juga menurut gue oke banget. Dia ada lekukan-lekukan di sininya, kelihatan lah ya. Takutnya nggak kelihatan. Terus ini juga di tengah sininya ada bagian strapnya jam lagi, jadi nyambung gitu kayak di kepalanya. Bagian tengah jamnya terus nyambung lagi ke belakang gitu. Ini bagian belt. Kalau menurut gue minusnya ada di bagian belt ini karena Zio itu kan right watch-nya di warna hitam gitu ya. Tapi ini bikin full putih gitu drivernya, terus ada stiker di sini warna hitam kayak buat daleman apa sih yang masukin right watch itu. Terus di tengahnya juga stiker, ini tulisan 2018 tapi nggak terlalu kelihatan sih kayaknya sih ya. Ya gitu dah. Terus ini sama stiker di bagian right watch-nya. Nah menurut gue kurang itu di beltnya aja, kenapa harus warnanya full putih gini. Sementara yang tempat naro right watch di jamnya di tangan ini itu malah warnanya hitam gitu, jadi full hitam gini gitu. Kenapa nggak bikin beltnya dibikin bervariasi gitu kan, warnanya lebih bagus ya. Ya gitu deh. Kekurangannya sih menurut gue di situ ya. Terus ini juga bagian tangan juga, ini juga di bagian sininya ini full stiker. Jadi di sininya stiker, sini stiker, di bagian right watch-nya juga stiker. Terus di bagian tangannya sini nih, di bagian apa ya, punggung tangan ini juga stiker. Di bagian bawah sini juga stiker. Jadi emang kayaknya banyak banget stikernya. Terus di bagian pundak juga di sininya nih stiker juga nih. Jadi nih stiker, terus yang kerennya pundaknya juga bisa dinaikin gini. Ini ada artikulasinya pundaknya, walaupun cuma segini doang, sama bisa dinaik turunin gitu dia. Nah gitu. Ini sebenarnya naik turunnya sih tangannya sih, bukan bagian ininya.
tapi bagian dalaman ball joint tangannya gitu. Ya oke. Dan dari artikulasi, kalau artikulasi sih kepala bisa muter 360 derajat tentunya. Terus kalau tangan juga dicopot soalnya. Nah, bagian tangan ini tadi udah gue bilang di bagian pundak di sininya ada artikulasi. Lalu di bagian tangan sininya juga bisa naik sejauh ini aja karena mentok. Terus diputer, sikutnya juga bisa. Bukan sikutnya sih, masuknya dia dari sini sih muternya nih. Dari sininya nih, kelihatan lah ya. Terus diputer naik 360 derajat bisa kanan kiri. Ya itu menurut gue udah salah satu kelebihan punya artikulasi yang cukup bagus. Dan ini karena masih baru jadi rada kesat aja sih gitu. Terus di bagian pinggangnya juga dia bisa naik turun gini juga ya. Terus di bagian dadanya juga bisa naik. Nah, naik turun gini ya. Oke. Lumayan oke lah menurut gue. Lalu kita masuk ke bagian kaki. Nah, di bagian kaki juga unik teman-teman karena di bagian pahanya di sini juga ini tempelan stiker gitu kan. Terus bagian paha bawahnya ini juga dia kemarin masangnya lumayan tricky, gue sampai berapa kali salah gitu kan, terus copot pasang lagi gitu. Dengkulnya juga ini dia udah warnanya udah coatingan dari sana warna ungu gini dan detailnya juga ada logo Gio-nya juga di sini. Kalau di bagian kaki sih nggak terlalu banyak sih stikernya. Sama bagian sini aja nih stiker gitu, sini stiker juga gitu kan. Lalu di bagian telapak kaki. Telapak kaki ini juga unik dia bisa miring, dia bisa miring gini nih, set gitu. Terus bisa naik turun juga gini kan. Naik turunnya juga lumayan banyak sih. Nah, minusnya juga kemarin gue nemuin pas di bagian ininya nih. Pergelangan kakinya itu kemarin gampang banget copot, jadi gue harus masangnya lebih ekstra lagi buat ininya. Buat masang pergelangan kakinya, tapi menurut gue it's okay. Lalu di bagian bawah kaki juga ada detail lagi. Bagian kaki ini kayak apa ya, kalau kalian nonton serialnya Kamen Rider Gio tuh kan tahu lah kalau Gio Rider Kick itu ada tulisan-tulisan Jepang gitu terus yang ngikutin kakinya gitu kan. Nah, ini ada di sini tulisannya kanan kiri. Ya, gitulah. Artikulasi di bagian kaki tentunya di bagian paha, di bagian kaki lah. Nah, ini juga bisa muter gini. Nggak bisa muter banget, tapi ya lumayan lah. Naiknya juga bisa jauh tuh. Bisa jauh naiknya dia. Keren ya. Naiknya bisa jauh gini. Terus bisa ke belakang juga jauh gini. Lalu di bagian apa ya? Bagian ini. Nah, ini juga bisa sampai belakang, keren banget. Ini bisa sampai belakang, dibalikin lagi juga bisa. Terus ke depannya mentok karena ada dengkulnya ini. Lalu di bagian telapak tadi udah ya. Apa lagi ya? Oh, tangan di ball joint tangannya bisa diputer jelas 360 derajat. Tangannya juga bisa naik sejauh ini. Waduh, copot. Ini agak-agak ringkih nih. Nah, gitu. Terus ini kepala lagi balik. Kepalanya bisa tengleng-tengleng gini. Nah, gitu. Dia kerennya di situ, teman-teman. Ada poin plusnya lah gitu. Oh iya, di boxnya figure standar ini, di paketannya ini, kita juga nggak dapat figurnya aja, nggak cuma ngerakit figurnya aja, tapi juga kita ngerakit senjatanya. Nggak ngerakit banget sih, tapi ya nempelin stiker lah gitu kan. Ini kita berdiriin dulu. Nih ya. Nah, kita udah berdiriin dulu, lalu kita cek senjatanya. Nah, ini dia ada Jikan Grade atau pedangnya Kamen Rider Zio, bisa dilihat. Terus, nah ini tuh full stiker teman-teman. Jadi awal itu hitam, lalu yang bagian silver sama ada ungu-ungunya ini stiker. Nah, ini juga stiker. Terus bagian strap jamnya ini juga stiker juga. Terus ini juga bisa dicopot. Nah, gini. Jadi ini buat gantian, ini bagian pedang. Jadi kalau dipasang pedang itu dia lurus gini. Itu sama ada satu spare lagi senjatanya, yaitu bagian pistolnya. Nah, bagian pistolnya ini juga dipasangnya gini aja. Nah, yang bagian pistol ini juga, ini ungu-ungunya, silver itu juga stiker gitu. Dan nggak cuma itu, kita juga dapat beberapa spare tangan. Aduh, sorry. Agak goyang. Kita juga dapat beberapa spare tangan. Contohnya ini ada sepasang spare tangan yang kebuka gini. Dia kebuka gitu modelnya, yang apa ya, istilahnya ngelos gitu, kayak nyantai gitu kan. Terus habis itu juga ada pose tangan yang ini nunjuk gini kayak posenya Gio banget gitu kan. Terus habis itu juga ada satu spare tangan lagi yang emang khusus buat megang senjata. Jadi dia ada lobang gitu di tengahnya buat megang senjata gitu. Tuh, kelihatan lah ya.
Oke. Ya, kira-kira itu yang kita dapat dari paketan Figurize standar ini. Dan yang terakhir itu sudah jelas kalau Figurize standar itu pasti ada stand base-nya. Nah, stand base-nya gini aja, polosan. Terus bahannya juga dari plastik doang gitu kan, biasa. Nah, ini sambungannya. Ini sambungannya buat dipasang ke figurnya. Kita colok dulu. Aduh. Ini emang stand base-nya rada-rada ini nih. Rada-rada kendor gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini kita pasang di bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga ini ada bolongan gitu kan, di sininya nih ada bolongan. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya, semoga. Ini ada bolongan gitu, ini buat dipasang di sini. Nah, ini buat dipasang di sini, jadi biar bisa ditaruh di stand base-nya gitu. Untuk bagian belakangnya sih ya polosan aja sih, hitam biasa gitu kan, sama ada bagian sikut di sini. Ya, gitulah. Nah, ini kita pasang, coba ya. Kita pasang di stand base. Set. Nah, ini dia kalau udah dipasang di stand base. Aduh, jatuh. Emang agak ini nih, stand base-nya agak ringkih. Jadi lebih baik kita taruh aja di bawah, nggak usah pakai stand base-an lah. Masa lebih mending begini daripada pakai stand base? Ya, gitu dah. Ya, menurut kalian gimana buat Figurize standar Kamen Rider Zio ini? Apakah keren, apakah biasa aja, atau jelek malah menurut kalian? Jadi lebih baik kalian komen aja di bawah, di kolom komentar. Kalian komen, bang menurut gue jelek, bang menurut gue bagus banget, bang rekomen banget buat beli gitu. Tapi kalau menurut gue, pendapat gue pribadi, ini sangat layak dibeli gitu kan. Ini murah dan ini bisa dipasangin sama rider-rider Heisei lainnya dari lini Figurize standarnya gitu kan. Terus juga sama bisa dipasangin itu apa namanya, Figurize standar Kamen Rider Geist. Nah, Kamen Rider Geist ini juga ada tuh Figurize standar, jadi itu juga apa ya, bisa lah dipasangin gitu kan, diposain berdua gitu, keren. Dan ini harganya juga kan tadi udah gue kasih tahu, harganya 495.000. Menurut gue itu udah murah ya, dibandingin kita harus beli SAF-nya yang harganya selangit bos gitu, jadi mahal banget gitu kan. Mendingan beli ini sih gitu, buat di koleksi enak, artikulasi ada, detail bagus gitu kan. Jadi ya paling kurangnya masih apa ya, masih harus ngerakit gitu, nggak kayak SAF yang udah jadi gitu. Tapi menurut gue kepuasannya beli Figurize standar itu ada di situ, di ngerakitnya itu gitu. Jadi ya enak sih menurut gue, dan layak buat dikoleksi gitu. Ya, bisa dilihat keren banget ya matanya. Gue mau coba buat pose-posein Figurize standar Kamen Rider Zio ini, dan kira-kira bisa dipose gimana aja. Langsung aja kita masuk ke pose-posenya. Nah, teman-teman, ini gue udah selesai mosein. Emang ini agak PR banget moseinnya, karena stand base-nya nggak tahu kenapa ringkih banget yang gue dapat, jadi agak-agak gimana gitu kan. Jadi, nah ini bisa diposein rider kick juga, karena ada emang ada kunciannya di belakang gitu kan. Jadi memang bisa digantung gini. Tapi emang gue rada effort buat mosein kayak gini. Tapi menurut gue ini posenya lumayan bagus dan lumayan stabil sih, walaupun agak ringkih ya. Jadi emang di Zio emang rider kicknya kan dia cukup unik ya gitu kan. Terus juga nggak cuma pose-pose kayak gini, dia juga bisa pose sambil megang pedang gitu kan, megang pistol, atau posenya dia yang tangannya gini gitu kan, itu juga bisa gitu. Ya mungkin segitu aja untuk video apa ya, video review lebih detailnya. Stay tune terus di channel OA515. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe teman-teman, karena itu adalah yang paling penting. Oh ya, kok kalian juga harus komen juga ya. Kalian juga harus komen, enakan review kayak biasanya yang gue ngebahas bareng sama bokap gitu, review mainannya, atau kayak gini lebih apa ya, lebih detail, lebih kelihatan mainannya aja, nggak kelihatan guanya sama bokap gitu kan. Ini mainannya aja yang kelihatan. Kalian komen ya, kalian lebih nyaman yang mana nontonnya gitu kan. Nanti biar gua bahan pertimbangin lagi, jadi bahan pertimbangan lagi, gua pertimbangin lagi gimana nanti gua kelanjutannya buat review mainan ini gitu ya. Thank you.